Salah satu pertanyaan yang cukup lazim dari film Mendarat Darurat adalah kenapa karakter Glenn dibikin gagap. Kan kalau dia nggak gagap juga nggak ganggu cerita. Mungkin nggak ganggu, tapi justru karena gagap dia memperkuat pondasi dari ceritanya. Mari kita bahas. Cantik, tapi judes. Suka lu? Kamu ini kenapa sih lagi sebel sama aku ya? Kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh dan tidak selingkuh itu sama saja. Lebih baik kamu selingkuh, setidaknya masih ada enaknya. Lu kan mati di pesawat lu. Dia lagi sama gue waktu pesawatnya jatuh. Di hotel. Check in. Maya. Ada Maya. Ada Maya di bawah. Nah, dalam penulisan film atau menyusun premis dari sebuah film, biasanya ada beberapa hal yang mesti dibangun dengan baik. Ini juga gue baca dari Pixar kalau nggak salah. Dia bilang ada karakter bernama A, biasanya dia B, suatu hari terjadi C, sehingga dia harus melakukan D. Biasanya semua kayak gitu tuh. Kayak di Toy Story, ada boneka bernama Woody, biasanya dia jadi teman mainnya Andy, suatu hari ada mainan baru bernama Buzz Lightyear, sehingga dia harus memenangkan hatinya Andy. Itu Toy Story 1. Semua film kayak gitu. Termasuk film Mendarat Darurat. Ada karakter bernama Glenn. Biasanya dia itu nggak pernah ngedebat, dia selalu nurutan, dia nggak pernah punya pendapat sendiri. Setiap kali dia ngelakuin sesuatu biasanya atau pendapatnya selalu salah. Dan dia dicurigai selingkuh. Suatu hari dia berniat selingkuh beneran, kemudian ngakunya naik pesawat tapi pesawatnya jatuh. Sekarang dia bingung dia mesti ngapain. Itu ABCD-nya ada. Nah, untuk membuat orang mau ikut dalam perahu dan berjalan dalam perahu tersebut, dan perahu ini adalah ceritanya, untuk orang mau percaya dalam cerita dan ikut dalam perjalanannya, ada bangunan yang mesti dibikin dengan baik gitu. Salah satu bangunannya di film Mendarat Darurat adalah bahwa si Glenn ini karakternya itu karakter yang dimarahin, nggak pernah ngedebat balik, nggak pernah mau ngomong, selalu butuh orang lain untuk ngomong untuk dia. Di meeting, di scene meeting, ketika yang ditanya adalah si Glenn, yang ngejawab adalah si Yahya untuk dia, dan setelah itu ditanya, lu tadi kagak ngomong apa-apa, sekarang malah ngomong gitu. Terus Glennnya bilang, ya gue soalnya malas berantem dan debat dan segala macamnya. Nah, Glenn tuh nggak pernah punya pendapat sendiri, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngebela opininya, nggak pernah mau debat, nggak pernah berantem, nggak pernah ngambil keputusan sendirilah. Untuk yang nonton filmnya juga pasti tahu kenapa. Sampai-sampai dia harus nyamperin ibunya. Nah, di filmnya perjalanannya kan kemudian membawa dia berubah gitu, berubah jadi orang yang mau nggak mau harus ngambil keputusan sendiri, mau nggak mau harus punya ide dan melaksanakan idenya sendiri karena keadaan memaksa seperti itu. Sampai akhirnya dia yang harus mutusin sendiri berdasarkan pertanyaan yang benar yang harus dia lempar kepada dirinya sendiri. Sekali lagi untuk yang nonton pasti ngerti maksud gue. Tapi kan kemudian pertanyaannya pertama adalah kenapa Glennnya seperti itu? Gimana caranya bikin orang percaya bahwa Glenn itu emang orangnya seperti itu, sehingga mereka ikut dalam perjalanan ini dan jadi menarik perjalanan, kan mereka tahu Glennnya orangnya emang seperti itu. Nah, kenapa? Itu tuh diskusi antara gue dengan Reza. Reza nanya, kenapa Glenn kayak gini? Kenapa Glenn nggak pernah mau ngedebat? Kenapa dia nggak mau ngomong aja secara terbuka? Kenapa dia nggak mau gitu ngelakuin itu? Karena bangunan itu mesti kuat. Lalu si Reza yang bilang, gimana kalau ternyata dia gagap? Pas dia bilang itu, gue langsung mikir masuk akal, karena dulu gue sempat gagap, tapi bukan gagap yang nggak kayak gitu ya, tapi lo tau kan gagap yang otaknya lebih cepat daripada mulut, sehingga di mulutnya tuh gitu, kayak mau ngomong tuh jadi belepetan keluarnya. Nah, orang yang gagap, dan teman-teman gue juga banyak yang gagap, komika banyak yang gagap, itu cenderung nggak mau ngomong panjang-panjang, nggak mau debat bahkan, karena itu akan mengekspos dirinya gagap. Dan orang gagap tuh malas ketemu sama orang baru dan mengekspos kalau dia gagap kepada orang baru tersebut, sehingga orang baru tersebut mikir bahwa ini orang gagap gitu. Malas yang kayak gitu-gitu. Dan itu jadi masuk akal kenapa Glenn jadi malas debat, kenapa Glenn diem-diem aja, kenapa Glenn gak mau ngomong secara terbuka apa yang ada di kepalanya. Jadi masuk akal karena gagapnya tersebut. Dan orang gagap atau yang punya teman gagap juga tahu bahwa orang gagap tuh makin gak nyaman makin gagap. Makin dia nyaman makin dia kurang gagapnya. Makanya terjelaskan ketika dia sama Kania, nanti lu perhatiin atau mungkin lu ingat-ingat lagi, lama-lama tuh dia gagapnya tuh kurang, sama ibunya gagapnya tuh kurang. Kenapa? Karena jauh lebih tenang. Nah, jadi karakter itu membutuhkan untuk itu, karena ditanya dalam diskusi itu, ditanya sama Reza, kenapa orangnya kayak gini. Di sisi lain
kalau lu jadi sutradara dan lu punya pemain dengan level seperti Reza, tentu lu pengen optimalin kemampuan aktingnya. Lu mau membantu dia mengeksplor gimana caranya membuat dia jadi total dalam film ini gitu. Karena pemain tuh butuh challenge. Dan pemain juga akan membuat penonton kagum ketika kemampuannya itu dioptimalkan. Dan ketika Reza bilang, gue juga belum pernah soalnya main gagap, gue penasaran gitu. Akhirnya gue bilang, sebagai challenge lu itu akan membuat lu asik mainnya, dan sebagai bangunan cerita itu dibutuhkan. Ya udah akhirnya kita jalan, dan lu lihat itu Reza tuh sampai gitu-gitu tuh bagus banget. Dan itulah kenapa karakter Reza di film Mendarat Darurat dibikin gagap. Jadi bukannya tanpa alasan. Alasannya justru untuk membuat orang semakin yakin bahwa orangnya emang seperti itu. Dasar kenapa dia seperti itu tuh dijelasin dalam bentuk gagapnya itu. Memang harus gue akuin, emang ada resikonya ya. Karena ekstrim gitu. Ngeliat ada orang karakter utamanya gagap gitu. Sementara kalau lu pikir-pikir ya, di film Indonesia karakter gagap siapa? Pasti nggak langsung kepikiran sama lu. Mungkin yang jadi karakter utama dari sebuah film gagap. Gue sih nggak inget ya. Mungkin lu bisa kasih tahu di kolom komentar. Tapi masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal kan kalau nggak ada yang gagap sama sekali. Karena kita semua punya teman gagap. Gue punya teman gagap, banyak bahkan. Jadi sebenarnya nggak aneh-aneh banget kalau dipikir-pikir. Justru masuk akal. Tapi kenyataannya memang di perfilman Indonesia memang kok karakter utamanya gagap gitu. Padahal sih nggak aneh juga. Kayak si Nusa dibikin difabel, itu kan bikin orang kok difabel gitu ya. Padahal sebenarnya nggak juga, nggak aneh karena memang banyak di sekitar kita teman-teman dengan disabilitas gitu. Jadi memang bisa dibayangkan itu agak bikin gagap gitu. Tapi sebenarnya nggak harus kaget karena orang gagap kan banyak dan lebih masuk akal justru kalau ada orang gagap di film gitu, karena memang pada kenyataannya memang ada. Tapi itulah jawaban kenapa karakternya dibikin gagap. Semoga membantu. Dan untuk yang belum nonton, silakan berangkat karena film Mendarat Darurat di bioskop-bioskop Indonesia mulai menipis, waktunya mulai berkurang untuk tayang, jadi manfaatin sebelum nanti lu seperti teman-teman di kota lain kesel sendiri karena gue tunda-tunda, saya baru sempet tiba-tiba udah nggak ada gitu ya. Makasih banyak dan sampai ketemu di bioskop. Bye bye.